Chen Ping menggertakkan giginya, pandangan tekad tampak di matanya. Dia mengeluarkan cambuk ajaib dari tangannya, yang khusus digunakan untuk menahan para pembudidaya iblis. Cambuk iblis itu melambai di udara sambil mengeluarkan suara, "Papa." Kemanapun ujung cambuk itu mengarah, tubuh iblis itu terkoyak dan darah berceceran di mana-mana. Namun, pemimpin iblis itu tidak terpengaruh sama sekali. Dia bergegas menuju Chen Ping dan Godfrey lagi, sambil melambaikan kapak perangnya. Masih ada perbedaan tertentu antara iblis dan pembudidaya sihir, jadi kekuatan cambuk sihir sangat berkurang. Chen Ping mengambil keputusan dan mengeluarkan busur Raja Dewa. Busur Raja Dewa merupakan artefak kuno yang memiliki kekuatan sangat besar, namun penggunaannya menghabiskan banyak energi jahat Pola Dao. Chen Ping menyuntikkan roh jahat Pola Dao ke busur Raja Dewa, dan tak lama kemudian sehelai bulu anak panah muncul, memancarkan cahaya yang menyilaukan. "Pergilah ke neraka," Chen Ping meraung, melepaskan tali busur, dan anak panah itu melesat ke arah pemimpin iblis bagai kilat kemasan. Pemimpin iblis itu tampaknya menyadari ancaman anak panah itu, dan dia segera mengayunkan kapak perangnya untuk mencoba menghalangi anak panah itu. Namun, anak panah itu begitu kuat hingga mampu menembus kapak perang dan menembus bahu pemimpin iblis itu. Pemimpin iblis itu mengeluarkan raungan kesakitan, dan tubuhnya mulai bergetar hebat, dengan darah hitam terus mengalir keluar dari lukanya. Namun pemimpin iblis itu tidak jatuh. Dia menyerang Chen Ping dan Godfrey dengan lebih panik. Chen Ping tahu bahwa sekarang ini adalah masalah hidup dan mati dan dia harus mengerahkan segenap tenaganya. Keluar, Chen Ping merilis Fire Kirin. Begitu kirin api muncul, suhu di sekitarnya langsung naik. Lah mengeluarkan raungan panjang ke langit dan menyerbu ke arah pemimpin iblis. Ada api yang berkobar membakar tubuh kilin api, dan udara pun terbakar kemanapun ia pergi. Lah bertarung dengan pemimpin iblis, dan api serta kekuatan hitam terus bertabrakan, menghasilkan ledakan kuat. Chen Ping mengambil kesempatan itu untuk mengangkat kembali busur Raja Dewa, memasang anak panah di atasnya, dan membidik ke arah jantung pemimpin iblis. Mati! Chen Ping mengerahkan segenap tenaganya untuk menembakkan anak panah itu. Anak panah itu melesat ke arah pemimpin iblis dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pemimpin iblis ingin menghindar, tetapi terjerat oleh kirin api dan tidak bisa bergerak sama sekali. Anak panah itu tepat mengenai jantung pemimpin iblis itu. Pemimpin iblis itu mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi dan tubuhnya ambruk. Begitu pemimpin iblis itu meninggal, iblis-iblis lainnya langsung kehilangan semangat juang dan ingin melarikan diri. Chen Ping dan Godfrey tidak membiarkan mereka melarikan diri, mereka mengejar dan membunuh semua iblis yang tersisa. "Saudaraku, kamu sangat hebat. Aku sangat mengagumimu. Kamu memiliki banyak hal di sekitarmu, termasuk binatang suci. Binatang suci ini pastilah kilin api, kan? Ini adalah tunggangan yang hanya bisa dimiliki oleh makhluk surgawi, kan?" Lalat itu memandang binatang kilin yang diselimuti api dan berkata dengan kaget. "Aku juga tidak tahu. Kilin api milikku masih muda dan perlu tumbuh perlahan sebelum bisa mengeluarkan kekuatannya." Chen Ping menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu tingkat keabadian tunggangan kilin api ini. "Saudaraku, ada begitu banyak batu abadi. Apakah kamu ingin aku kembali dan memanggil orang untuk menambangnya?" Si lalat memandang urat batu peri yang tak berujung dan bertanya pada Chen Ping. "Tidak, masalah tanah harta karun ini adalah urusanmu dan aku. Jangan biarkan orang lain tahu." Chen Ping tidak ingin orang lain tahu tentang urat batu peri di tanah harta karun. Setelah mereka mengambil alih tambang batu peri, yang lain akan tetap mengingini tanah harta karun itu. Pada saat itu, si Godfrey dapat menggunakan tanah harta karun yang tidak berharga ini untuk menipu sumber daya milik orang lain. "Saya mengerti." Si lalat menggerutu mengangguk. Chen Ping memandangi urat-urat batu peri.
Tidak peduli apakah dia menggunakan tas penyimpanan atau cincin penyimpanan, dia tidak bisa mengambilnya. Tetapi Chen Ping khawatir menempatkan urat batu peri ini di sini. Setelah berpikir sejenak, Chen Ping tiba-tiba teringat sesuatu dan mengeluarkan menara penekan setan. Ruang di dalam menara penekan setan sangatlah besar. Jika urat mineral batu abadi dapat disimpan di menara penekan setan, maka Chen Ping akan memiliki sumber daya saat ia berlatih di menara penekan setan di masa mendatang. Namun, Chen Ping belum pernah mencobanya, dan dia tidak tahu apakah menara penekan setan dapat menampung barang lain seperti cincin penyimpanan. Saat pikiran Chen Ping bergerak, menara penekan setan mulai memancarkan sinar cahaya. Urat batu peri yang tak berujung dengan cepat dihisap ke dalam menara penekan setan. Hanya dalam sekejap mata, seluruh urat biji batu peri memasuki menara penekan setan. Melihat keberhasilannya, Chen Ping sangat gembira dan bergegas memasuki menara penekan setan. Kali ini dia menemukan bahwa ada urat batu abadi di menara penekan setan. Energi abadi di dalamnya sangat kaya, dan dia bisa memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih. Ayo pergi. Chen Ping memanggil Godfly dan meninggalkan tempat harta karun itu. Sebelum pergi, Chen Ping memperbaiki formasi tanah harta karun, untuk menipu mereka yang memasuki tanah harta karun di masa mendatang. Setelah keduanya kembali ke mansion Tuan Kota, Chen Ping tidak berkata apa-apa dan tidak sabar untuk memasuki menara penekan setan untuk berlatih. La ingin menggunakan kecepatan tercepat untuk mendorong wilayah kekuasaannya ke tingkat para makhluk abadi yang tersebar. Tahukah kamu, meskipun dia sekarang berada di alam transformasi tingkat 9, masih ada perbedaan mendasar antara dia dan alam hamburan. Jika dia dapat mencapai alam keabadian yang tersebar, Chen Ping akan menjadi tak terkalahkan di alam surgawi ini. Di dalam menara penekan setan, Chen Ping duduk bersila di tengah tambang batu abadi. Energi abadi yang mengelilingi tubuhnya mengembun menjadi substansi dan mengalir ke meridiannya seperti bima sakti yang berputar kembali. Waktu berlalu dengan cepat di dalam menara. Meskipun hanya sebulan di luar menara, hampir 10 tahun telah berlalu di dalam menara. Jubah Chen Ping telah usang dimakan usia, tetapi matanya menjadi lebih jernih dan cemerlang, memantulkan aliran rune. Teknik jantung konsentrasi dengan gila-gilaan menyerap energi abadi. Meridian Chen Ping seperti dasar sungai kering yang tiba-tiba terkena hujan badai, dan retakan muncul akibat hantaman kekuatan Yuan. Pembuluh darah menonjol di dahi Chen Ping dan darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi dia tiba-tiba menggigit lidahnya dan menggunakan esensi darahnya sendiri untuk memaksa kekuatan abadi yang tersebar berkumpul di dantiannya. Chen Ping tahu bahwa ia telah mencapai momen kritis dalam menerobos alam keabadian yang tersebar. Di luar, awan-awan di atas istana Raja Kota tiba-tiba berputar aneh, membentuk pusaran gelap. Petir bergerak dalam pusaran bagaikan ular perak, dan gemuruhnya membuat burung-burung dalam jarak 100 mil jatuh ke tanah. Para pendeta yang menjaga kota mengeluarkan senjata ajaib mereka dan menatap langit dengan ngeri. Pemandangan semacam ini jauh lebih mengerikan daripada saat pasukan iblis menyerang. Di dalam menara penekan iblis, rambut Chen Ping berdiri tegak, dan lambang penekan iblis kuno muncul di sekujur tubuhnya. Garis-garis ini berkelok-kelok seakan-akan mereka adalah makhluk hidup, menekan dan meredam kekuatan magis yang berkecamuk dalam tubuhnya. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, cahaya keemasan yang cemerlang keluar dari tubuh Chen Ping, menembus menara dan melesat langsung ke langit. Petir dalam pusaran itu tertarik oleh cahaya keemasan dan menusuk menara penekan iblis seperti ribuan anak panah. Namun, saat bersentuhan dengan cahaya keemasan, ia berubah menjadi cahaya bintang dan menyatu ke dalamnya. Ledakan, terdengar suara keras di menara, dan napas Chen Ping tiba-tiba melonjak. Dia perlahan membuka matanya, dengan cahaya seperti bintang mengalir di matanya, dan tekanan unik dari Skateret Fairyland menyapu keluar seperti air pasang.
Menara penekan setan bergetar hebat, dan tanda-tanda di menara itu menjadi semakin terang, seolah-olah menyemangati transformasi Chen Ping. Di luar menara, Godfrey dan yang lainnya memegang erat senjata mereka di pinggang, jantung mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan dan berdoa secara diam-diam untuk Chen Ping di dalam hatinya. Di wilayah berbagai ras di alam surgawi tingkat pertama, banyak sekali laki-laki kuat yang mengarahkan pandangan mereka ke arah kota badak, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Mereka tidak tahu keberadaan macam apa yang dapat menimbulkan fenomena mengerikan seperti itu di langit dan bumi. Ketika cahaya menara penekan setan berangsur-angsur menghilang, Chen Ping berjalan keluar perlahan-lahan dengan tangan di belakang punggungnya. Setiap langkah yang diambilnya seakan-akan berada di kehampaan, dan setiap gerak-geriknya memancarkan aura penindasan yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Si lalat Godfrey memandang Chen Ping yang tampak bagaikan dewa di hadapannya, tenggorokannya bergerak, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Chen Ping baru saja melangkah ke alam abadi yang tersebar, tetapi tekanan yang ditunjukkannya begitu besar, bahkan seorang kultivator di alam abadi yang tersebar tingkat ketiga tidak berani menatapnya secara langsung. Inilah bedanya, dia lahir dengan darah naga emas, tapi dia hanyalah seekor badak. Menantu laki-lakiku tersayang, kamu benar-benar telah mencapai alam keabadian yang tersebar. Mungkinkah fenomena aneh tadi disebabkan oleh terobosanmu ke alam keabadian yang tersebar? Bai Yi melihat Chen Ping keluar dan telah mencapai alam abadi yang tersebar, dan bertanya dengan penuh semangat. Aku juga tidak tahu, tetapi ketika aku menerobos alam besar, fenomena langit dan bumi memang sedikit lebih kuat daripada yang lain. Kata Chen Ping, saudaraku, ini lebih dari sekadar sedikit. Aku khawatir bahkan seluruh langit pertama telah waspada. Mereka yang tidak tahu mungkin berpikir bahwa seorang pria kuat dari alam yang lebih tinggi telah tiba. Si gila abadi memandang Chen Ping dengan rasa iri di wajahnya dan berkata. Chen Ping hanya tersenyum tipis. Dia sekarang tahu bahwa dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah mencapai surga tingkat pertama. Dengan menara penekan setan dan tambang batu abadi ini, kultivasiku sungguh 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Sudah berapa lama saya berlatih? Chen Ping bertanya. Kakak, sudah sebulan ya, kata si lalat. 1 bulan. Chen Ping sedikit mengernyit, apakah Niu Ben telah diselamatkan? Belum, si lalat menggelengkan kepalanya. Baru saja, penguasa kota Feihu, Jie Zong, mengirim seseorang untuk mengantarkan surat, memintaku untuk mengirim seseorang ke kota Feihu guna membahasnya secara rinci. Saya kira mereka hanya akan membiarkan Niu Ben pergi jika saya menyerahkan sejumlah sumber daya dan menyerahkan sebagian wilayah. Saya sedang mempertimbangkan kandidat. Jika saya datang sendiri, saya khawatir Jie Chong akan mengingkari janjinya dan menahan saya. Itu akan merepotkan. Aku akan pergi. Jika kota Feihu tidak membebaskan orang-orang kita, aku akan menghancurkan kota Feihu. Chen Ping langsung berbicara setelah mendengar ini. Saudaraku, ini terlalu berbahaya. Meskipun kamu sekarang telah menembus alam abadi ketiga dan tidak takut pada orang lain dalam hal kekuatan, bagaimanapun juga, kota Feihu memiliki banyak orang. Seperti kata pepatah, 2 tinju tidak akan mengalahkan 4 tangan. Jika Jie Zong sudah bertekad, bukankah itu sama saja dengan membiarkan seekor domba jatuh ke mulut harimau? Aku tidak bisa membiarkan adikku dalam bahaya hanya demi anakku. Si Godfrey menggelengkan kepalanya dan menolak membiarkan Chen Ping mengambil risiko. Lao Niu, aku mengikuti kakak. Aku juga kenal Jie Zong. Mungkin dia bisa memberiku sedikit muka. Sang dewa gila berbicara. Aku juga akan pergi. Aku tidak bisa membiarkan menantuku mengambil risiko sendirian. Ketika Bai Yi mendengar ini, dia ingin mengikuti Chen Ping juga.
Dia tidak tega melihat Chen Ping mengambil risiko sendirian. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan Niu Ben. Chen Ping menepuk bahu si Godfly. Saudaraku, bagaimana kalau aku mengirim beberapa ribu prajurit untuk mengikutimu, sehingga ada seseorang yang akan menjagamu saat-saatnya tiba? Kata si lalat pengganggu. Tidak, aku ke sana untuk berunding, bukan untuk bertarung. Kalau terlalu banyak orang, akan merepotkan. Chen Ping melambaikan tangannya. Saudaraku, jaga dirimu baik-baik. Jika situasinya tidak tepat, segera pergi dan jangan khawatirkan Niu Ben. Aku rasa Jie Zong tidak akan berani melakukan apapun pada Niu Ben. Si Godfly memperingatkan Chen Ping. Chen Ping mengangguk, lalu membawa Bai Yi dan Feng Xian pergi dari rumah tuan kota. Mereka bertiga kembali ke Linghu Fang terlebih dahulu. Sudah lama sekali, dan Chen Ping harus memberitahu Humazi dan Xiu Rui tentang hal itu. Ketika Chen Ping kembali ke Linghu Fang, Humazi menatap Chen Ping dengan tidak puas dan berkata, "Sial, kemana saja kamu? Sudah lebih dari sebulan. Kupikir kamu sudah mati di luar." "Guru Hu, saya sedang berlatih, jadi saya tidak punya waktu untuk kembali." "Mohon jangan tersinggung." Chen Ping mengikuti Humazi untuk meminta maaf.